Oke guys, balik lagi di channel Sandal Putus ya. Kali ini kita akan melanjutkan cerita spoiler episode 96, di mana episode lalu Shoyan telah mengalahkan Tetua Chen Yun dan membunuhnya hingga tak tersisa. Setelah membunuhnya, tibalah pria tua berpakaian putih tiba-tiba menghela napas dan berbicara sambil berdiri di puncak gunung. Hanshu berdiri tidak yakin di sisinya dan mengedipkan matanya. Dia tidak menyaksikan adegan di mana Shoyan menghancurkan jiwa Chen Yun, namun dia merasa bahwa kakek buyutnya yang memiliki harapan yang tidak mungkin sepertinya memberi Shoyan evaluasi yang sangat tinggi. Pria tua telah memujiku terlalu banyak. Aku hanya tidak mau membiarkan masalah mengikutiku lagi. Tawa samar-samar tiba terdengar di puncak gunung. Segera sosok Shoyan perlahan muncul di depan pria tua berpakaian putih. "Shoyan," kata Hanshu, segera berteriak dengan gembira setelah melihat Shoyan muncul. Pria tua berpakaian putih itu pun tersenyum, namun kakinya bergeser maju dengan setengah langkah tanpa meninggalkan jejak. Secara samar-samar menghalangi Hanshu di belakangnya. Saat dia melakukannya, dia secara pribadi menyaksikan Shoyan membunuh Chen Yun. Itu mungkin bahwa masalah ini akan membawa cukup banyak masalah bagi Shoyan jika itu menyebar. Setelah melihat taktik kejam Shoyan sebelumnya, pria tua berpakaian putih itu tidak memperlakukan Shoyan sebagai orang baik. Waduh, Pak Tua tidak perlu berhati-hati. Shoyan bukanlah orang haus darah, kata Hanshu. Selain itu, aku berhutang banyak kepada Shoyan. Membalas kebaikan dengan bukanlah Membalas kebaikan dengan balas dendam bukanlah sesuatu yang bisa kulakukan. Shoyan dengan lembut tertawa meskipun tindakan pria tua berpakaian putih itu sangat kecil. Itu tidak lolos Shoyan dalam kondisinya saat ini. Pria tua berpakaian putih itu merasa agak malu setelah mendengar ini. Dia menganggukkan tangannya dan berkata, "Aku yang dulu adalah Han Pei." Jadi tentu kakeknya si Hanshu ini bernama Han Pei ya. Shoyan menyapa tetua Han. Shoyan menganggukkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Aku sudah tidak lama mendapat sambutan yang begitu besar." Han Pei melambaikan tangannya sebelum berkata dengan sungguh-sungguh, "Kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang hal ini hari ini. Namun sepertinya Hon Qianshou akan membuatnya menjadi publik. Pada saat itu kamu harus berhati-hati terhadap Winlight Teen Pavilion." "Terima kasih atas peringatanmu, pria Tuhan." Shoyan mengangguk, bukan karena dia tidak ingin mengejar Hon Qianshou, namun dia tidak dapat mempertahankan kondisi ini begitu lama setelah Tian Hou Zunzi menarik kekuatan spiritualnya. Sepertinya Shoyan akan mengalami penurunan Doki secara drastis. Bagaimana dia bisa membunuh Hon Qianshou di negara ini? Sejak teman muda Shoyan menyadarinya, sudah tidak lama mengatakan apa-apa lagi. "Aku akan mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, aku akan datang dan mencari nasihat dari teman muda Han." Teman muda Han Pei berseri-seri tatapannya menyapunya dan tahu bahwa bukan tempat harus ditinggali. Akhirnya dia menganggukkan tangan dan berbicara, "Kamu harus berhati-hati." Hanshu menggigit bibir bawahnya dengan punggung gigi dan berbisik ketika dia melihat mereka akan pergi. Shoyan menyirangi dan berkata, "Kamu juga harus berhati-hati." Hampir di samping tertawa pahit dalam hatinya. Setelah melihat situasi ini, dia menarik Hanshu bersamanya dan bergegas menuju pegunungan yang jauh. "Berhati-hati dengan Wingley Teen Pavilion. Yang terbaik bagimu untuk meninggalkan wilayah utara Central Plains secepat mungkin." Shoyan memandang Han Pei dan Hanshu yang telah meninggalkan kejauhan ketika suara lembut samar melayang bersama angin. Shoyan menghembuskan napas dengan lembut. Matanya menyaksikan kedua sosok itu. Mereka menghilang ke cakrawala. Dia juga mengembalikan tubuhnya dan terbang ke sisi lain dari pegunungan. Arus yang dia butuhkan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Sudah waktunya untuk mengkonsumsi Mai Chi Huang Pil. Namun dia tidak menyadari bahwa banyak pil obat akan meningkat kekuatannya. Awan berlama-lama di puncak gunung sementara seorang pria muda duduk bersila di atasnya. Sosok manusia berwarna perak sedang duduk di samping pemuda itu.
Tubuh sosok itu tidak bergerak sedikit pun, sementara mata kosongnya yang seperti lubang perlahan menyapunya. Itu dengan cepat membunuh apapun yang mendekati puncak gunung, terlepas dari apakah itu seorang atau binatang ajaib. Bertindak seperti pengawal yang sempurna. Pemuda itu mempertahankan postur ini selama sekitar 2 jam sebelum dia perlahan membuka matanya. Wajahnya yang agak pucat putih perlahan-lahan memulihkan sedikit kemerahan. Anak kecil, kekuatanmu terlalu lemah, namun untunglah tubuhmu kuat. Kalau tidak, itu akan sulit untuk menahan penuangan kekuatan spiritualku. Tawa terdengar di dalam hati Xiaoyan ketika dia membuka matanya. Xiaoyan menyeringai dan bertanya, Tuan Yao, tingkat berapa kekuatanmu sudah pulih? Sekitar dari bintang 8 dozong. Setiap peningkatan di masa depan akan sangat sulit. Setiap upaya untuk kembali ke kelas dozong akan membutuhkan tubuh fisik yang akan cocok dengan semangatku dengan sangat baik. Tian Hozunzi merenung sejenak sebelum tertawa agak licik. Hehehe, bagaimanapun, anak kecil, kamu setuju sebelumnya bahwa kamu akan membantu aku menyelesaikan masalah tubuh fisik. Soyan tersenyum tanpa sadar seketika dia mendengar ini. Tian Hozunzi sangat membantu. Jika Soyan dapat memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatan dusunnya, itu pasti akan bermanfaat baginya. Pada titik ini, Soyan secara alami akan mengulurkan tangan tanpa menahan diri. Tubuh asli memiliki tingkat kesesuaian yang paling sempurna dengan jiwa seseorang. Jika seseorang jiwa secara acak menempati tubuh fisik, kemungkinan bahwa efeknya akan sangat buruk. Oleh karena itu, tubuh Shoyan dapat secara khusus disempurnakan. Shoyan dijelaskan dengan lembut. Yalo pernah menyebutkan kepada Shoyan metode untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, selama Shoyan menemukan bahan-bahan yang diperlukan, dia harus bisa menyempurnakannya dengan levelnya saat ini. Aku akan meninggalkan masalah perbaikan untuk kamu. Ingat, kamu harus membuat yang terbaik untuk aku yang dulu. Jangan berhemat. Meskipun aku tidak pernah memperbaiki tubuh, aku juga sadar bahwa kekuatan dari bahan-bahan adalah sangat penting. Ini juga akan menentukan pencapaian seseorang di masa depan. Tian Hozunzi tertawa. Tuan Yao, tolong yakinkan bahwa Shoyan pasti akan membantumu memperbaiki tubuh terbaik. Shoyan berseri-seri saat dia menjawab. Hehehe, lebih baik jika ini kasusnya anak kecil. Kamu dapat yakin bahwa aku sudah tidak lama akan membiarkan kamu jatuh ke dalam bahaya kehilangan hidup. Kamu sebelumnya menyuling tubuh untuk aku. Tian Hozunzi tertawa terbahak-bahak. Hatinya memang merasa bersyukur kepada Shoyan. Jika Shoyan telah membawanya keluar dari dunia magma itu, sepertinya dia sudah lama berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana dia bisa memiliki keagungan saat itu? Selain itu, ia bahkan mungkin memiliki tubuhnya sendiri di masa depan. Dan sekali lagi merasakan perasaan luar biasa. Sekali lagi menjadi manusia. Soyan tersenyum seketika mendengar kata-kata ini. Dengan ahli ini yang melindunginya, dia akan memiliki cukup banyak modal yang akan membantunya merasa sangat aman ketika berkeliaran di Central Plains. Namun bahkan dengan jimat ini, meningkatkan kekuatannya sendiri masih merupakan hal yang paling penting. Lagi pula, dia tidak bisa meminjam kekuatan orang lain sepanjang waktu. Soyan merenung sejenak saat tersenyum berbentuk. Dia menggerakkan tangannya dan botol giok seperti zamrud muncul di tangannya. Dia memiringkan botol dan pil obat di tangannya. Dia memeringkan botol pil obat, mata naga yang digulirkan. Segera aroma yang tidak biasa tersebar memerintahkan perhatian semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil Mighty Huang. Apalagi itu adalah pil kualitas terbaik di antara mereka. Huang perkasa, Huang yang Xiaoyan telah sempurnakan. Dia tidak mengeluarkannya untuk dilelang. Sebaliknya, dia menyimpannya untuk digunakan sendiri. Sekarang, secara kebetulan bisa berguna. Penggunaan Mighty Huang Pil mampu membuat seorang elit Dong Huang meningkatkan kekuatannya dengan 1 atau bahkan 2 bintang. Namun ini juga tergantung pada keberuntungan. Seperti kekuatan seorang bahkan tidak membesarkan setelah mengkonsumsi Mighty Huang Pil setelah terjadi sebelumnya. Selain itu, yang tidak menggantungkan adalah bahkan jika mereka gagal, benda ini juga tidak lagi memiliki efek apapun ketika mereka mengkonsumsinya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkonsumsi Mighty Huang Pil biasanya akan berdoa di dalam hati mereka. Mereka tidak akan berakhir dengan kejadian yang tidak beruntung.
Pil obat perlahan berguling di tangan Shoyan. Saat kemudian dia dengan lembut menghembuskan napas, melebarkan mulutnya dan cepat memasukkan pil obat ke dalam mulutnya. Tai Meiti Huang Pil segera meleleh setelah memasuki mulut Shoyan, berubah menjadi kekuatan obat kuat yang agak hangat yang liar melonjak ke dalam tubuh Shoyan. Mengikuti lonjakan dalam jumlah besar, kekuatan obat murni sudut mulut Shoyan juga bergerak-gerak. Untung pembuluh darahnya keras, kalau tidak ia akan kesulitan mengkonsumsi begitu banyak kekuatan obat sekaligus. Shoyan dengan lembut menghirup napas udara ketika kekuatan obat dengan cepat melonjak dan mengalir ke semua pembuluh darahnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan api teratai Glaze Lotus melonjak di sekitar tubuhnya. Segera, api dibebankan ke pembuluh darahnya dan dengan cepat melilit kekuatan obat yang sangat besar. Selain itu, dengan paksa menarik kuda liar ini seperti kawan, mengikuti rute metode Flame Mantra Ki, perlahan mulai beredar. Ruang di sekitar Shoyan di dunia luar mulai riak ites ketika kekuatan obat melonjak dalam tubuh Shoyan. Gelombang demi gelombang energi muncul sebelum menggumpal menjadi pusaran. Akhirnya energi perlahan-lahan meresap ke dalam dirinya melalui bagian atas kepalanya, menjadi memiliki api surgawi yang menyempurnakan energi belang dari dalam tubuh Shoyan. Dia mampu memperbaiki apapun yang terjadi tanpa memperhatikan jumlah yang dialaminya. Semua perlahan-lahan datang dari jalur. Mengikuti aktivitas bertahap kekuatan obat dalam tubuhnya, kekuatan obat dari Mighty Huang Pil mungkin sangat bagus, tapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan Shoyan saat ini. Merasa panik dengan kemampuannya saat ini. Semuanya berjalan dengan lancar, apalagi Mighty Huang Pil mampu meningkatkan kekuatan Shoyan oleh 1 atau 2 bintang, akan tergantung pada hasil ketika saatnya tiba. Puncak gunung telah menjadi tenang setelah Shoyan memasukkan keadaan pemurnian yang lambat. Hanya Her Demon Fufel di sampingnya melanjutkan tugas penjaganya. Pegunungan Kimfeng cukup terkenal di wilayah utara dataran tengah. Alasannya bukan karena ada Phoenix di dalamnya, sebaliknya ini adalah tempat di mana Wing Lake Northern Pavilion berdiri. The Wing Team Pavilion dibagi menjadi pavilion utara, selatan, timur, dan barat. Bagian utara, selatan, dan barat adalah cabang pelengkap, sementara pavilion timur adalah yang terkuat. Meskipun ini adalah kasusnya, salah satu dari 3 pavilion memiliki kualifikasi untuk memperingkat di antara faksi tingkat atas di Central Plains. Gabungan dari 4 pavilion sebanding dengan beberapa faksi puncak, dan itu disebut raksasa daerah utara dataran tengah karena alasannya itu. Pegunungan Kimpeng sangat sulit di alam puncak gunung, meninggalkan satu dengan perasaan seperti surga. Puncak Gunung Kimpeng sepertinya diretas menjadi 2 oleh kapak besar. Ada banyak bangunan yang terlihat sebagian tersembunyi di dalam tanaman hijau subur. Begitu yang paling Cing Adoy dari puncak gunung seluruh adalah pagoda berwarna perak besar yang terletak di puncak tertinggi. Pagoda yang sangat besar ini yang bergegas ke langit diberi nama Menara Pencahaya Utara. Tubuhnya ditutupi oleh warna perak cerah. Orang biasa sedikit mendengar suara gemuruh gaduh yang dipancarkan dari sana. Ini adalah tempat latihan suci dari Wing Lake Northern Pavilion. Hanya orang yang paling luar biasa yang dapat memperoleh kualifikasi untuk masuk dan berlatih. Pada tingkat tertinggi dari Menara Petir Utara adalah aula yang luas. Pada saat itu, sejumlah orang yang sedang duduk di dalamnya, gelombang demi gelombang kekuatan megah meresap ke dalam ruangan, menyebabkan para penjaga berdiri di luar aula untuk gemetar ketakutan. Kursi memimpin berwarna perak terletak di tengah aula. Cahaya pijar samar bergerak di sepanjang kursi, menyebarkan ke segala arah. Seorang tokoh berpakaian perak bersandar di sandaran kursi, sementara mata peraknya perlahan menyapu di bawahnya. Akhirnya, sebuah suara samar bergema di seberang aula. Brrr. Suaranya tidak terlalu keras, tapi memiliki perasaan yang menekan yang sangat kuat. Tidak ada yang berani meremehkannya. 3 lelaki tua berpakaian berbeda di aula segera bereaksi ketika kata-kata ini terdengar. Mereka memiliki gagasan yang sangat tentang apa itu tablet spiritual lightning. Benang dari jejak spiritual mereka disimpan di dalam. Haruskah mereka mati dengan sedih suatu hari nanti? Tablet petir spiritual ini juga akan hancur jika masalah Chen Yun.
sebenarnya adalah seorang yang berani menyerang seseorang dari Wingleting Northern Pavilion ketika di wilayah utara Central Plains. Jangan bilang kalau itu seorang dari Ten Chongsowan Pavilion. Seorang pria tua berpakaian hitam dengan dua alis berwarna perak panjang berbicara dengan serius. Kami sementara tidak menyadari siapa itu. Kali ini Elder Yun telah menemani Hong Cheng ke Tianbei City, tidak? Feng Lei, Dian, kalian 3 orang tetua harus menyediakan apa yang terjadi. Tangkap orang yang menyerang terlepas dari siapa dia. Bahkan jika dia adalah seorang dari The Southern Sword Pavilion, anggota dari Wingleting Northern Pavilion, kami bukanlah seorang yang dapat membunuh dengan mudah. Sosok manusia berpakaian perak di kursi memimpin itu perlahan diperintahkan. Ketiga lelaki tua itu bergerak berdiri dan dengan hormat menjawab. Mereka berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas pergi sebelum menghilang dengan cepat. Aula besar sekali lagi menjadi kosong dan sunyi setelah ketiga orang tua ini menghilang. Sesaat kemudian, sosok manusia di kursi pemimpin perlahan berdiri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan gemuruh-gemuruh bergema di gerbang aula. Ini benar-benar langkah yang berani untuk menyentuh orang-orang dari Wingleting Pavilion Aku mungkin akan ditertawakan oleh 2 orang itu jika aku tidak menemukan kamu. Jadi guys, itulah singkatan dari novel yang gua dapat ya guys. Semoga kalian bertahan dan bisa menunggu episode selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa support aku selalu dan sampai jumpa. Bye bye.